tiba-tiba Pak Gugum bilang, "Neng diajar jaipongan." Reuas bari atoh gitu soalnya menunggu beberapa tahun nah nari teh ngan eta deui. Pas proses udah deg-degan duluan liat Bu Mira. Lila geus kieu weh baralik heula gitu. Baralik heula. Ya udah kan saya juga balik. Si Mira tita Ih capek kumaha kikian wae. Ari jebab teh terus cenah tongeureun. Aduh, teh budak alik teh pas tos Cirambay we teh. Capek, sok istirahat cenah. 5 menit sok deui cenah tong calik lami. Alah tong lila teuing kikian deui eta mah sonteng duki kikian ya, Bu. Tapi mungkin ada yang salah ya, enggak tahu gimana. Papi lagi duduk gini nari. Jadi tiap latihan pasti dibekelin kantor pensok balur isuk bisa hudang cenah gitu. Papi teh gitu, sok baluran ke cenah ke isuk bisa hudang soalnya ieu ngan tilu poe siapi. Betul, besoknya saya tidak bisa bangun. Assalamualaikum, Sampurasun. Alhamdulillah kali ini di Jugala Talks kembali kita akan ngojay alias ngobrol jaipongan. Dan dengan bahagianya malam ini sudah hadir para penari jaipongan lintas generasi karena hari ini malam ini sudah ada 3 generasi yang kesemuanya itu memang langsung berhubungan atau ikut dalam pembuatan karya tari-tari jaipongan dengan almarhum Bapak Gugum Gumbira. Untuk itu kita wawancara semuanya oleh Ibu Diah. Mangga Ibu Diah. Hatur nuhun Teh Sonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini Jugala Talks akan menghadirkan penari-penari yang mendapat sentuhan langsung dari Pak Gugum. Salah satunya senior saya Bu Neng Cucu Marliana. Bu Mira matos teu kedah diekeun deui nya. Dia juga senior saya. Ada Sarah Wanadiati. Ada Intan, ada Sinda dan Ibu Lina Marlina. Satu lagi sebenarnya ada Nenden ya, tapi dia macet, mungkin nanti akan menyusul. On the way. Pertama-tama mungkin saya mau ke senior saya dulu yang Bu Neneng Cucu Marliana, seorang penari yang saya mengenal Teh Neng itu di kampus dan di Jugala. Kampus naon Teh Neng? Asti, dulu kan Asti ya. Akademi Seni Tari Indonesia, dan beliau Teh Neng juga aktif di Jugala. Teh Neng adalah salah satu penari terbaik di kampus dan mendapat gelar mahasiswa terbaik pada masanya. Betul kan? Selain Teh Neng juga betul kan? Itu suatu prestasi. Betul. Prestasi dia mendapat gelar apa Teh Neng? Gelar apa Teh Neng teh basis penari terbaik? Bukan penari, mahasiswa terbaik ya. Mahasiswa terbaik apa berprestasi ya? Tahun 90 berprestasi. Nah itu. Tepuk tangan Bu Neng. Zaman Pak Soeharto. Ya, zaman Pak Soeharto. Dan ada almarhum Bu Ati juga yang seangkatan Bu Neng Cucu, juga Bu Mira. Yang waktu itu tuh beliau tuh senior saya. Saya banyak belajar dari mereka, dari meniru gayanya, dari keapikannya menari, dari cara membawakan tarian, terutama jaipongan kalau di sini ya. Karena kan saya mengenal jaipongan ya di sini di Jugala gitu. Belum bisa menari secara baik jaipongan itu seperti apa sih? Yang betulnya gitu, teknik-tekniknya seperti apa? Saya belum paham. Nah, saya belajar itu ya di sini sama mereka senior saya. Berproses bersama. Iya.
Ya, saya mengenal Teh Neng itu sebagai penari, juga seorang koreografer. Dan selalu diberi kepercayaan oleh Pak Gugum untuk menggarap atau menata tari untuk kepentingan seni pertunjukan, ya Bu Neng Cucu ya. Nah, bagaimana pengalaman Teh Neng nih sebagai seorang penari dan sebagai seorang koreografer yang dipercaya oleh Pak Gugum? Pengalamannya sebagai penari dulu nih, gitu. Terima kasih sebelumnya Bu Dia dan terutama ke Bu Mira atas kepercayaannya mengundang saya. Padahal saya udah lama banget tidak menari. Terakhir kan kita rawayan bertiga, jadi terakhir itu tahun berapa? Enggak, maksudnya bukan udah enggak lama, itu berapa tahun yang lalu ya? Jalan di Tring Trim, itu tahun 2000 berapa masih? Masih. Tahun berapa itu? 2020. Dan itu 5 tahun yang lalu. Dan itu masih nerap, ya enggak? Masih nerap, enggak luntur gitu. Kuat berarti daya ingatnya. Iya, awal ke Jugala tuh sebetulnya rada reuas oge ya. Dulu waktu saya kesini itu diajak senior saya juga, namanya Teh Tuti sama Teh Suko. Masih inget ya? Teh Suko yang istrinya Pak Beni Yohanes. Nah dari situ panjang ceritanya sebagai penari klasik dulu. Penari merak, penari Graeni, Ratu Graeni. Tapi kadang-kadang jadi ban serepnya Bu Mira nari topeng. Nah, sekali waktu ya berselang berapa tahun gitu, tiba-tiba Pak Gugum bilang, "Neng diajar jaipongan." Reuas bari atau gitu, soalnya menunggu beberapa tahun nah nari teh ngan eta deui oh gitu sami. Jadi di mapramna teh berapa tahun gitunya di ospekna teh, sehingga Pak Gugum ya itu bilang gitu, reuas atau ternyangka gitu mau naik tahta. Gaya. Terus bilang, Pih, nah tiasa gitu Neng, tong iya cenah nyarios nanti gitu, tong naon teh, tong hilap-hilap iya, tong sieun cenah, cai Neng, geti Neng di Subang, kan tos nyarios gitu. Tah tidinya teh ya termotivasi, akhirnya memang mungkin sudah ada project ya Papi teh dipersiapkan untuk ke Eropa. Pertama kali belajar jaipongan teh bukan dari dasar dulu ya. Adik-adikku sayang, ibu mah langsung rawayan, tak langsung kelas 5 berartinya. Oh kelas genep. Oh iya. Berarti pelajarannya nikung ya? Nikung, tibelah kenca gitu ya. Tadi dinya teh, ya betul, memang reuas bari atoh teh betul itu mahnya jujur pisan. Hanya gini, bisa henteunya bisa henteu gitunya. Kadang-kadang sok rada deg-degan gitu kan, ya karismanya Papi gitu ya. Tah digojlok nate mun telepat, kita teh harus olah tubuh dulu sampaikan karek paeh tah eta ku piki burki. Emut teh harita tahun 80 kalau nggak salah ya. Iya. Nah, piki burki. Ih, sanes ngageter deui. Tah, piki burki teh bener-bener jadi Papi mah ingin mencetak merenanya seperti yang dia inginkan, visual nate kieu tak bisa jika nama meren si Neng Cucu teh gitu ya. Pan cuman abdinya anu tinu penari klasik di ya. TN kan bukan jaipongan. Oh, iya. Tadi topeng TN ya. Digejok itu sampaikan katos norok toknya, padahal itu teh masih unyu-unyu kan tahun 90 mah masih harusnya kuat gitu ya. Gitu. Vicky Burki pun bukan satu edisi biasa namanya terus lagi. Setelah Vicky Burki udah kita teh geus leuleus, udah nggak ada tenaga, langsung tah si rawayan teh digejek sampai 5 kali teu eureun. Betul itu mah. Rawayan teu eureun 5 kali setelah Vicky Burki itu teh. Nah, tidinya teh jiga nama jeung Sarah oge kurus kene ibu jika saat itu ya sekitar itulah 40 antara 40 45.
dan memang belum tak can nikahnya. Nah, ya itu, jadi memang papi mah kalau ini kan masalah proses kreatif ya, tangan papi langsung nggak kagok gitu. Kalau ada satu tujuan itu benar-benar maksimal karena beliau seorang entrepreneur, mencetak penari itu benar-benar gitu serius. Tak asa-asa. Tah eta. Sebagai dulu kan Piki Burki itu seorang Coach senam. olah tubuh yang benar-benar kahot aerobik itu sih pengalaman. Iya itu pengalaman yang tidak terlupakan itu mah benar-benar. Tah dari papi kan rada tell me oge meredanya karena capek atau apa, karena memang merasa kita itu dari penari klasik sieun teu pantes gitu. Tah abdi teh janten guguru oge ka Cemira. Jadi nama sih ku Cemira, ieu nama langsung gitu. Tepuk tangan untuk Bu Mira. Iya. Ternyata seorang penari itu butuh waktu panjang ya Bu Neng Cucu ya. Tidak instan gitu ya. Dan itu jangan diremehkan oleh siapapun ya. Jadi seorang penari itu butuh waktu panjang, proses panjang untuk menjadi seperti sekarang gitu. Sampai sekarang pun kita masih terus latihan ya, berproses tetap gitu. Tidak ada kata berhenti. Kita nggak tahu Bu Ence. Pada di sana gitu. Matakan gua abi langsung di pilelaan habis sih. Soalnya dari melong-melong gitu tak jadina matakan blebet. Nah, ini proses kreatif kan papi suka memberikan tugas sebagai seorang koreografer. Kebetulan selama berproses dari abdi teh ka dieu teh tahun 80 berapa ya, SMKI dah dulu teh kelas 2 sekitar 85 mungkin ya. Terus FFI kan belum gabung ya, FFI masih dengan Pak Omik dengan itu kesininya kan sering ada tugas ya papi itu KAA seperti itu ya. Terus apalagi sih yang itu kan bikin walk dance ya, berjalan mundur menyambut para tamu negara gitu ya, presiden-presiden, pemimpin negara ya. Reuas deui eta teh sebetulna mah reuas deui soalna nah papi teh ngasih tugas yang begitu berat gitu ya. Tapi kan karena banyak komunikasi, banyak ngobrol sama papi teh. Jadi ya memberanikan diri. Bikin gerakan mana? Biasanya papi suka bagi-bagi tugas. Bagi-bagi. Dulu yang paling ingat tuh tari payung. Sampai dieksplor payung teh ka purilit-purilit. Maka lamun ningali tari payung ayeuna ngan seukur di begini gitunya. Duh, asa getek gitu. Abi apal kene. Wow. Eta. Betul. Tuh 2, 3, 4 puter-puter. Terus selain itu kan kita suka ke Malabar ya, ke Pangalengan. Nah, sampaikan ke pertunjukan hujan-hujan oge teu berhenti tah profesionalna. Untung make stok emangnya tari petik teh. Neng, jieun tari petik teh kayak gitu. Ya ai tari petik teh biasa-biasa tugas di kuliah sih meureun ya. Oh kan kita teh terus ke kuliah ya dari SMKI ke Asti. Nyan teu reuas teuing nya da ieu. Ari mah kan ditanggap ku Jugala gitu. Kudu nyieun tari ditonton ku orang Jepang ya itu teh. Ya kan orang Jepang juga bukan orang Jepang biasa gitu ya. Pastinya juga mereka ini. Nah, di situ teh ngambillah penari kayak adik-adik kita juga ya, Ibu Novi dulu teh adik kita ya, sekarang mah ibu guru. Bu Novi, Bu Ria dosen UPI itu. Bu Eli dan teman-temannya. Ya itu berproses itu. Jadi tidak hanya memberikan tanggung jawab sebagai penari, mencetak sebagai penari, beliau pun memberi tugas ke ibu teh yaitu mempercayakan proyeknya tesieun goreng gitu. Papi mah bener ya percaya ke kita.
Ya, tapi kan di belakang setelah kita latihan, pi naon anu kaki rangana naon seperti itu. Ya, papi ngasih ilmu. Di situ banyak sekali ilmu yang diperoleh. Ada kesulitan nggak untuk menginterpretasi apa yang papi Inginkan. Hanya awalnya pasti ya jika abi deg-degan harita dia nyen eta tarian anu ka teh tapi ngayekeun anu udah pernah diceritakan sebelumnya karena non Jayengrana aduh Jayengrana apal nu hiji-hiji we nu di aslinya siga kumaha sedangkan kan kita harus sebenarnya mengetahui dulu isi latar belakang karakter siga kumaha eta siga kumaha eta tantangan oge gitu tah ting teh Neng ada tantangan-tantangan lain nggak? Menginterpretasi apa yang papi inginkan itu. Nya eta pang-pangna mimitina mah sieun salah sih. Sieun teu alus gitu tah, sieun teu alus. Karena begitu besar yang papi kasih ke kita tanggung jawab, kita kan ingin memfollow up beliau ya. Jadi ingin menyuguhkan karya yang sesuai keinginan dan alus gitu tah. Jadi ya tapi jalannya mah memang iya we komunikasi ke papi. Jadi non teh terus aja bereksplorasi terus sampai menemukan yang kira-kira ente diinginkan ting si meureunnya eta gitu tapi mendekati soalnya bikin dia mincit teh mincitna cing tengan deui sok kitu kan tengan deui tong mincit yang lain sok kitu jadi bener teh udah klop belum nya itu mah tinggal tinggal explore. Ya tapi memang Papi Gip membuka ruang kepada kita semua ya, membuka ruangnya untuk berdiskusi sih sebetulnya. Jadi itu ilmunya teh ngucur teh bener-bener gitu. Oh tadi dia kuliah nu bener teh. Punten sanes berarti di lembaga yang ini tidak ini ya, tapi ini aplikatif gitu. Bener-bener kalau di tempat kita belajar menuntut ilmu di lembaga ini formal gitu ya, karena itu untuk sebatas ujian. Iya mah beneran dijual gitu, diuji nanti bener gitu, dijual itu aja. Mungkin ada pengalaman apa namanya yang menyenangkannya apa? Banyak sekali. Dulu kan ya selain di Jugala, ibu juga kan eksis juga di Ibu Indra, di Bu Ira gitu kan, penari klasik sih ya. Nah tapi setelah ya di Jugala ini Nilai naik. terang wae. Maksudnya jadi rumah kedua ibu gitu. Rumah keduaku betulan walaupun jauh di sana Ciganitri ke sini jadi asa deket gitu ya. Walaupun jauh jarak gitu domisili. Hampir tiap hari ya dulu mah ketika kita berproses ke sini gitu. Sampai malam gitu. Kumaha we berproses dulu sama Pak Omik ya Jo ya. Nah, sampai subuh bahkan kita teh ini. Poin naik soalnya value. Value iya betul. Value terus nilai kita dibawa ke sini itu sesuatu yang orang lain pengen sekali gitu. Sangat. Susah dah untuk masuk ke sini teh sebetulnya memang selektif sih sebetulnya. Nah, betul. Di sana tuh 2 gerbang. Jadi ada yang ada tahapan-tahapan bisa masuk ke dalam. Ring 1 2 3. Ring 1. Dan yang ini yang paling ini mah ya ilmunya teh kumanya dibawa teh kan teberatnya ilmu mah napal we sampai sekarang. Jadi papi itu sangat banyak memberikan manfaat kepada anak-anaknya. Betul, bukan hanya ke penari, ya ke pemusik, ke penata musik, sebetulnya ke semua orang memberikan manfaat betul-betul. Jadi banyak pisan amalnya teh sanes sepeda dipayuneun. Iya kan? Ya hatur nuhun teh Neng, taina abi bade naros ka Bulina. Bulina murid dari Padepokan Jugala. Dari kecil belajar jaipongan sampai sekarang masih aktif sebagai penari.
koreografer dan juga mempunyai sanggar sendiri. Dan juga ikut proses ya dalam penciptaan tari alas gerombyang ya. Karena waktu itu untuk kepentingan tertentu kita ngumpul banyak orang, Lina salah satunya ikut proses dalam alas gerombyang dan jadi penari pertama alas gerombyang pada waktu launching tarian alas gerombyang di Mayang Sunda. Nah, kumaha Bu Lina pengalamannya sama sih kayak Teh Neng, suka duka, bagaimana berinteraksi sama papi, bagaimana Lina bisa menginterpretasi apa keinginan papi, seperti itu. Oke, untuk pengalaman dulu ya, terima kasih Bu Dia. Untuk pengalaman dari kecil dulu ya, saya terinspirasi dari waktu itu ada kesenian Pomi telepatna di lembur abi gitunya, abi teh nuju kelas 3 SD di Dago. Tah, teh aya anu nanggap jaipongan. Jadi itu teh salah sahiji warga anu nya jegud lah istilahna tos. Nah, nu beunghar ditu teh sesah kadinya teh nya ngalebetna teh ada di gerbang gitu. Terus aya kesenian tah abi teh ih meni hoyong gitu ninggal eta noong teh pas ditinggal itu meni sararae narina tah tidinya terinspirasi teh di abi teh hoyong nari tapi hoyong nu siga kitu narina di mana eta teh saha eta teh grup naon eta teh sampai nangis ka ibu ma atuh ma abi teh hoyong nari hoyong nu siga itu gitu nya terus mata tuh di mana nari nu kitu teh tos sabaraha hiji non teh guru nu ngaku eta di mana eta ti Jugala sebenarnya teh oh abi teh hoyong ngajar belajar heula tah kanu salah hiji eta guru teh tos kitu teh belajar tapi da sanes eta guruna da sanes kitu tarianana dongkaplah salah sahiji eta namina teh ibuna Nenden Teh Wiwin namina kapungkur teh nya sok cenah belajar ka abi da abi belajar di Jugala soalna hayu atuh di patos nya leres ieu Jugala cing teh Ibu Nenden oge Ibu Nenden nari penari nah Bu Mina caket abi di ditu terus latihan lah ke Bu Nenden tapi kan Bu ari teteh nyebutna kapungkurnya teh nah abi teh da hoyong terang Jugala teh di mana ai teteh di mana yeuna non grupna hayu cenah di sana karesan tas nuju ujian di YPK kapungkur teh pas ka ditu pas ninggal ulu geuning seueur ieu reures Jugala teh langsung da bima teteh abi hoyong daftarnya ka dieu wios teu janten ka teteh gitu ya belajar mah di teteh eta oge ngan nya wios sok langsung tidinya langsung abi belajar nari ti usia 8 tahunan lah didinya di Jugala dugi ka tamat tari toka-toka sonteng mah kan diteraskeun di dieu upami telepat diteraskeun di dieu da teh aya kelas khusus lah gitu. Jadinya nah abi mah kan kecimpungna teh di non sering tampilna teh di Bogor. Janten jarang di dieu dicanak lah ku Bu Asikin ku Kang Tandi heula penari di dieu penari jaipongan di dieu. Aktifna di Bogor. Nah karena dicacana ku Kang Tandi jantenkeun model di ditu teh gitunya cana ku Kang Tandi ka ditu ka Bogor di ditu teh di agengna teh di Bogor abi teh di Bu Asik iya jadi asisten Kang Tandi janten contoh lah di payun mudangkali gitu tuh ninggalkeun itu Kang Tandi nu ngalereskeun abi nu nyontokeun di payun gitu terus pas udah tos lami aya bewara bade ka Kalimantan alit keneh eta teh alit keneh bade ka Kalimantan teh dicanak lah cenah Lina cenah saur Bu Asikin teh urang ka itu cenah ka nyebet teh punten nya kasih gugum cenah nya kasih gugum cenah oh nah saha tuh si gugum teh nya eta teh cenah jagona nari eta teh cenah pokona mah Jugala we nu di Bandung langsung atoh eta teh oh nuhun tapi kumaha nya cenah ka dituna nya jeung mamah cenah ka itu ya hayu atuh jeung emak cenah ka ditu cenah ka dieu pas ka dieu teh gom pang ningalikeun tah budak abi cenah arek ka Kalimantan cenah abi teh di dinya pisan tah di Nusa Gowok eta tah di handap eta naon ieu teh rek nari cenah ka Kalimantan pang ningalikeun cenah bisa sonteng cenah budak teh tah cenah mau di Citandi oh Citandi cenah muhun cenah nya sok atuh cenah nari pas kitu teh eta mah Bu abi teh kikiran we aya meureun sajam sampai nangis Cirambai da alit kenehnya teu tiasa nyarios ieu 8 tahun ka Kalimantan teh muhun
tahun ka Kalimantan kikituan we eta teh Kak Yuyun kapungkur teh Yuyun terangnya Yuyun Sari Kusuma lah aya grup Yuyun di dinya dicana ka dieu sareng Yuyun ka ditu teh da abi mah tara dicacanak ku orang tua jadi dititipkeun lah ka anu sanes gitu orang tua sanes teman tos nangis tos ngiceupan itu ieu capek kumaha kikian wae ari bapak teh terus cenah tong meureun aduh teh budak alik teh pas tos cirambah we teh capek sok istirahat 5 menit sok deui cenah tong calik lami alah tong lila teuing kikian deui eta mah sonteng duki kikian ya Bu demi Allah nage ya Allah di dinya tah abi teh meuni asa kasiksa tapi tah itulah hasilnya seperti ini sekarang teh geuningan aya hasilna nya disiksa siga kitu teh gitu tah sami sareng teh Neng pangitan ngan abi mah aya cirambayan teh da alit keneh teh kapungkur teh ka dieu teh dicana ku Bu Asikin ka dieu lebet di gerbang itu ka dieu teh tiasa lebet teh sana Bu Asikin aya passwordna mungkin ya 8 tahun teh aduh salah sabarahannya dalam pokona mah ka Kalimantan teh hilap deula tahun sabaraha abi teh gitu ya umur sabaraha ayeuna ayeuna lahirnya 72 tambah 81 nah 81an abi teh kapungkur teh nya dicanak nerobos ka dieu teh ku Bu Asikin pasportna beureunnya tiasa ka dieu kalebet tah tos we narilah di ditu seueur anu ieu nah alhamdulillah na teh nya di ditu teh meuni raresepeun tah ku tarian eta teh raresepeun da cenah budak leutik ancul-anculan kaitu ka dieu cenah narina cenah pas wih ti ditu teh memang ente dugi dinya wae ngisi acara sering di Bogor di Istana Bogor tah tarianna teh eta sonteng si Sugan mah cenah si Lina Sonteng kapungkur mah kitunya jadi terus terkenal lah Jenny oge terang si Lina Sonteng cenah eta mah di mana-mana pasti Lina Sonteng narina teh sonteng sih kan teu tiasa deui eta deui gitu nah ayeuna mah eta berobi semenjak bergeser semenjak ngiringan konferensi Asia Afrika gitu terus katinggal ku papi meureunannya maneh teh baheula di dieu nya cenah kitu da papi mah kan seueur muridna pangintennya lamun ku urang teh di eta teh panginten muhun pi abi kapungkur di dieu ti alit keneh anu di dinya teh nugi ka nangis kabeh teh dieu teh maneh cenah kitu muhun pi nya sok cenah ayeuna bisana nari naon nya ayeuna mah seueur tarian sok cenah nari abi teh nari keser cing abi teh geus alus maneh nari geus cicing di dinya nari eta alus cenah kitu eta tah ayeuna mah lina keser aduh janten berubah gitu ayeuna mah nah itu pengalaman ininya ya pengalaman dulu masuk ke sini tuh seperti itu dugi ka ujian-ujian ge masih kene dinilai ku papih kapungkur teh nuju di YPKT masih kene papih evaluasi itu papih yang terjun gitu itulah suatu kebanggaan bagi saya langsung sama orang yang benar-benar menciptakan tarian itu proses kreatifna kumaha tah sakeun nuju alas grombyang nuju alas grombyangnya seueur tantanganana nya nu tadina kengeng getek kita eta aya gitek adu kumaha gitu tapi nah itu kan tapi tidak sembarang gitek untuk menggoyangkan pantat sebenarnya mah kaki yang bener kaki lina kaki gitu kan nanti si pantat tuh kegoyangin oh iya pih kieu nah alhamdulillah panginten kan ari tarian keser mah kitunya ente saheboh alas grombyang ya terus alhamdulillah ku pengalaman eta panginten dina oge mengenal tarian anu semi apa sih semi sasa nah sasa kan dina ieu nya kapungkur terang salsa seperti gimana gitu Caca nah itu ada campuran itu jadi ada pengalaman tersendiri gitu dan unik ya nah pengalaman baru gitu ya unik gitu di tarian itu gitu ya unik sekali tarian-tarian emang tarian-tarian papi itu banyak setiap ragamnya itu ada satu ciri khas keunikan tertentu gitu ya nah sekarang sama Sinda nih oh senior Sarah dulu nah Sarah bareng ini seangkatan ini. Oh adik kelasnya ini Intan itu adik kelas Sinda sama ini ya nah ini Sarah Sarah pernah menjadi juara satu di Jugala Raya dan Sinda juga pernah menjadi juara dan itu yang menjadi tiket buat kalian golden ticket untuk masuk ke area dalam kering satu gitu ya nah, sama sih sebenarnya pertanyaan ada kadinya dehnya
kalau Sarah kan Sarah ikut dalam proses jalak ngejat. Begitupun Sinda, mungkin belakang kemudian Sinda ikut bergabung ya, ikut dalam jalak ngejat juga. Nah, dari Sarah dulu nih. Kumaha sih? Ada nggak kesulitan dulu kan dari sanggar tertentu ya? Dari satu sanggar lah. Terkedah disebutnya atau mau disebut boleh. Tit gitu nya. Mungkin ada kesulitan-kesulitan nggak? Soalnya kan kalau di sanggar lain itu mungkin tidak diajarkan secara teknik, cara bergerak itu seperti apa. Teknik bergerak itu yang benar, yang tidak membuat orang jadi cilaka ataupun membuat bentuk tubuh menjadi yang diinginkan. Ya, yang betul aja teknik-teknik dari seorang penari. Kan itu ada takarannya. Nah, ada nggak perbedaannya dari sanggar yang dulu Sarah dan yang diajarkan di Jugala? Ada banget Bu. Pengalaman Sarah tuh nari dari umur kelas 1 SD lah. Ada itu tuh udah nari. Awalnya tuh di TK sebetulnya kan nari-nari kayak gitu. Terus masukin sanggar karena mama bukan dari seni ya, jadi kayak nggak tahu ini teh ada sanggar tari, mama taunya modern dance aja gitu ya, nggak tahu kalau ada sanggar nari tradisi gitu. Pindah sanggar dan selama menyanggar itu Sarah benar-benar nggak ada pelajaran untuk teknik gerak, jadi cuman kamu ikutin depan, hafalin, terus enak-enak sendiri gitu. Iya, gitu. Lina juga ya yang di Bogor tuh. Lina sebagai contoh role model, yang lain mah cuma ngukur gitunya. Gitu. Ya pada waktu itu pelatih mungkin seperti itu. Iya, pengalaman Sarah sih seperti itu ya Bu, dari beberapa sanggar berpindah-pindah gitu ya, sampai akhirnya paling lama tuh sama sanggar yang terakhir tuh memang tidak diajarkan teknik gerak tuh seperti apa, bahkan nama-nama gerak pun asing sebenarnya Bu, nggak seperti yang Sarah tahu sekarang di Jugala gitu ya. Jadi cuman gerak-gerak yang pada umumnya aja, selut, jalak pengkor, depok gitu. Golempang aja tuh nggak tahu Sarah. Eta selut nukia gitu. Jadi sama sih sebetulnya ada tahapannya ya, kayak basicnya kembang tanjung gitu kan ya, terus ya pemula, terus ke senggot, ke apa. Jadi di saat proses kreatif sama sanggar dulu sebelum di Jugala bikin tarian kan gitu sama pimpinan sanggar tuh gitu, Sarah ayo bikin tarian kamana iya ya laguna kieu. Jadi aku juga harus mengikuti, jadi musiknya musik yang udah ada memang di situ. Tah iya enakna kamananya, coba selut anu di tablo gitu. Sar coba mincit anu dina senggot gitu. Jadi proses kreatif sama koreografer yang sanggar-sanggar tuh kayak gitu pengalaman Sarah ya. Jadi kita ngambil lagi dari gerak-gerak yang udah pernah dipelajarin gitu. Tapi ya itu nggak ada diajarin teknik yang benar kayak gimana. Pokoknya Sarah ikut berpikir untuk bikin gerak aja gitu. Itu si koreografer mau kemana. Sampai akhirnya jadi satu tarian gitu. Nah terus singkat cerita udah lomba Jugala itu nggak ada kepikiran, oh aku teh jadinya latihan di sini, nggak ada Bu gitu. Tiba-tiba ada telepon, ini Sarah, iya papi, cina. Sarah teh gak tahu papi teh siapa, papi, ayo kak dia kak Kopo, bingung soalnya itu Sarah teh baru masuk SMA banget gitu tuh. Kak Kopo, mohon sok dantosnya, cina gitu. Tutup ya papi teh. Siapa? Ini tuh gak ada clue, Sarah teh gak tahu itu teh suara siapa gitu. Asa pernah denger tapi di mana gitu. Cerita sama mama. Mah ini ada yang nelfon, suruh ke Kopo. Siapa? Rek naon Kak Kopo? Latihan cenah. Mama yang inget. Pak Gugum, buru ka ditu. Hah? Pak Gugum? Kayak mimpi gitu kayak. Mau bohong kata aku gitu. Kebayang itu mah Pak Gugum. Sok enggak ka ditu cenah gitu. Kesinilah Sarah teh dianterin. Dan kesini ternyata di sini udah ada beberapa anak-anak nih dari yang emang iya tuh dari yang juga raya kemarin. Nah kemarin tuh kebetulan rampak rawayannya juga tuh juara satunya sama grup Sarah. Jadi teman-teman saya tuh ternyata ada di sini juga gitu, ada salah satunya Ane gitu. Oh ternyata semuanya di sini gitu kan. Nah disitulah kita latihan. Nah sebenarnya pertama kali Sarah tahu kaget sama ternyata jaipongan tuh serumit ini ya gitu, nggak segampang itu gitu.
Itu tuh pertama kalinya di TC waktu mau lomba Jugala Raya. Kan Sarah ikut TC-nya itu Rawayan. Begitu itu tuh Sarah tuh latihan dulu di rumah, Bu. Lihat video yang bertiga, Ibu, Budia, Ibu, Saya, Bu Mira. Nah, itu. Lihat video itu. Jadi Sarah tuh ngafalin dulu itu di rumah. Pas TC, jadi kayak udah hafal gitu. So jago. Padahal Iya, so jago di situ kayak udah hafal, cetek gitu kan ya. Karena kan laun ya Bu ya, laun, dan Sarah teh paling seneng sama nari yang enggak gerbak-gerbuk gitu. Karena dulu teh badan Sarah kecil banget, kalau misalnya nari yang gagah teh kayaknya enggak cocok gitu. Karena enggak keawakan cenah kata koreografer teh cenah gitu. Jadi Sarah mah senggot gitu, kulu-kulu senggot gitu. Makanya pas juga Raya, udah Rawayan aja gitu. Udah hafal, udah ini mah gitu. Pas proses udah deg-degan duluan liat Bu Mira. Dari dulu. Ya, udah deg-degan kan. Ya kita ini, terus dikenalin dulu kan, ini sama ada anaknya Pak Gugum, cari gitu, ada Budia, ada Bu Neng Cucu, dan sebelumnya memang udah sempet tahu Budia kan sebelumnya gitu. Dari situ takut ngegeser ke Bu Neng Cucu. kenapa Takut. Ibu jauh sebelah sana. Jadi akhirnya geser ke Bu Neng Cucu. Iya. Di situ ternyata susah banget ya Bu ya, maksudnya belajar teknik geraknya gitu ya. Yang betul. Betul ya, dari gerak 1 ke gerak 2 aja teh prosesnya ada proses gitu. Ada lintasan gerak itu tuh asing banget di Sarah gitu. Karena di sanggar-sanggar sebelumnya tuh tidak ada diajarkan untuk ini teh lintasannya salah, ini teh prosesnya begini Sar, ini teh kudu kalu misalnya ya kayak kalau di Jugala kan kayak ini teh uluk paku teh kesini ke belakang kuping, nggak ada pelajaran ke sana. Pokoknya nama gitu gitu. Terserah kamu mau segini eta mah karakter masing-masing. Iya, asasiga enak dilihat, udah juara lah gitu. Enggak ada gitu. enggak sama sekali. Makanya di TC itu teh shock juga ada ya, karena kayak wah ternyata ya aku teh jauh banget gitu. Asalna cetek jauh banget iya. Ada langsung kayak aduh gitu. Asal ngecap gitu. Ternyata teh sesusah itu gitu ya si Rawayan itu teh gitu ya, saat itu teh kalau mau nari bener. Betul Bu gitu ya, karena ari hafal mah gampang kan gitu ya, terus ada di anak-anak sendiri mah gampang, tapi ternyata nari dengan teknik yang benar teh susah gitu, nggak segampang itu, perlu proses. Dan itu pun ya setelah Jugala Raya itu beres gitu ya, masuk sini latihan, kok ternyata masih jauh banget. Digeder lagi sama Bu Mira sama Bu Dia gitu di sini gitu. Jadi emang nggak bisa langsung betul gitu, apalagi dengan teknik gerak gitu ya. Sarah juga terutama kaki. Betul, terutama kaki gitu. Kaki dan torso rata-rata. Torso Bu, yang kerasa banget sama Sarah tuh adalah torso sama kaki. Torso sama kaki. Tapi itu tuh benar-benar banyak pisan manfaatnya. Dari Sarah udah dapat teknik di sini gitu ya, torso kayak gimana, kaki kudu gimana. Sarah tuh masih aktif nyanggar kan di sanggar yang sebelumnya. Itu teh jadinya Sarah bisa aplikasiin teknik itu teh ke tarian yang udah Sarah pelajarin di sanggar itu gitu. Sebenarnya si sanggar mah nggak ngasih tahu ya ini teh cara gerakinnya gimana, cuman karena udah tahu teknik gerak di sini, oh ini teh berarti kalau ngegerakin gini, ini teh berarti torso dikasih. Oh ini teh berarti torso teh dikasih gitu. Dulu mah kan nari walet gitu. Nari waletnya ya udah deng. Wah, itu mah asal gancang, asal jiga gitu. Asal kaudah gitu kan. Tapi tahu teknik dari sini, oh kuduna ini teh gini ngegerakinnya. Lebih enak. Terus yang sakit badannya teh beda gitu sama sebelumnya gitu. Asal capek, asal power, sama di sini yang udah tahu teknik gerak, di mana kudu lembut, di mana kudu ditanagaan teh nggak harus semua nih ditenagain teh gitu. Ternyata tangan mah nggak harus dipepereket gitu. Nah itu teh banyak lah yang dipelajarin dari situ dan diaplikasiin di sanggar sendiri gitu ya, di sanggar sebelumnya gitu. Itu alhamdulillah banget, itu banyak pisan manfaatnya dari situ. Nah Sinda,
Sinda kan seragam dan sesanggar. Adik kelas di sanggarnya, adik kelas kan, adik kelas Sarah. Tah, kumaha tanggapan Sinda? Kalau Sinda jadi waktu itu sebenarnya jaipongannya nggak dari kecil sih, dari remaja SMP ya, SMP kelas 2-an. Nah terus waktu itu inget banget tahun 2011 tuh juara 3 se-Jawa Barat yang di EPK itu. Nah kebetulan yang nyerahin pialanya itu papi. Tapi aku tuh nggak tahu siapa papi, bener-bener cuma bapak-bapak aja ya. Tapi nggak tahu. Pas udah gitu teh, udah aja foto. Pas foto teh ditangkep gitu, terus dicetak aja. Tapi aku tuh belum tahu itu siapa. Terus abah teh bilang, abah Awan, si kakak ditangkep ku papi Pak Gugum ya. Oh siapa Pak Gugum teh? Cina kata mama aku tuh udah nggak pada tahu. Cina ini tuh koreografer jaipongan, ya teh pencipta jaipongan. Cina, oh baru tahu gitu. Terus dia bilang gini, ingat banget ya abah teh, sok gramun geus ditangkep ku papi, katanya sok gede milik. Cina, sok alus milik gitu. So ngomong gitu kan? Kita ke semua ya. Sama. Udah jam 2011. Terus ikut pasang giri juga tahun 2013 yang sama Tesyara, tapi belum juara. Tapi di situ dikenalin sama Bu Mira pertama kali. Jadi belajar sonteng tuh sama Bu Mira. Ya udah aja ya. Belajar sonteng gak juara tuh karena sakit kalau nggak salah mah. Iya, kamu sakit. Sakit. Sudah aja. Nah pas lomba, pas juga lah satu. Tapi setelah itu ikut berproses di Jugala yang Kaum Anten yang di partai-partai kayak gitu-gitu. Ya kayak gitu. Terus pas tahun 2016 disuruh ikutan, tapi aku sebenarnya gak mau ikutan soalnya kan kayak iya benar aku nggak mau ikut. kayak aduh aku nggak mau ikutan gitu kan, tapi kayak disuruh ikutan ya udahlah gitu. Tapi sebenarnya nothing tulus, meskipun usaha juga tapi sebenarnya nothing tulus gitu. Terus udah aja juara ya, meskipun itu juga nggak nyangka, mungkin ada faktor X atau apa gitu ya. Faktor X apa? Ya nggak tahu, mungkin kayak maksudnya kayak kalau yang aku ngerasain sih kayak kan aku setiap hari latihan sama Budia itu diajarinnya, terus aku merasa ada apa ya, ada waktu angkatan Sinda Enggak, bukan maksudnya Ibu yang juri. faktor X dari jadi kayak ada pembawaan panggung yang ya spirit, percaya diri. Karena aku ingat banget waktu pas itu kan sama tadi dia Bu ya, terus kan ada evaluasi dan lain-lain gitu kan, terus aku kayak ngerasa kayak nggak yang begitu loncatan besar gitu loh. Tapi pas di panggung tuh aku kayak ngerasa ada loncatan besar gitu yang nggak bisa dijelasin gitu lah. Adrenalinnya Mungkin gitu ya. Lebih percaya diri. Meskipun itu juga pas tari Walenia itu tuh sakit juga. Gitu kenapa pusing. Udah aja. Nah, pas abis lomba itu, nah kan aku nggak nyangka kan. Juara 1. Tapi ya udah. Abis lomba itu ditelepon papi juga, disuruh latihan. Dan itu latihannya bener-bener berdua sama papi. Itu bener-bener rutin banget. Kayak hampir tiap hari berdua sama papi. Dan latihan teknik gitu kan. Tapi yang anehnya justru kalau aku kebalikan dari Tesyara. Jadi waktu itu papi tuh berkali-kali bilang kayak, gerakan kamu tuh udah sempurna, Simbad, cina. Tapi kamu tuh nggak punya ambisi, kayak gitu-gitu. Jadi kalau latihan tuh disuruh ngulang-ngulang gerakan yang kayak gini, apalagi ya sering banget kayak kieu. Manggilnya Sinbad. Simbad gitu teh. Tapi nggak bisa. Lupa dengan Sinbad, karena masih Sinbad. Simbad. Tuh. Kemana sih Simbad? Terus ada kayak rada gimana ya, sebenarnya rada bosan karena disuruh ngulangin gerak yang itu aja, dan aku tuh ngerasa kayak udah bener di asa kieu gitu. Asa menurut kita tapi belum tentu menurut papi, mungkin jadi terus diulang sampai ya menurut papi mendekatilah apa yang papi inginkan. Tapi poinnya tuh kamu nggak punya ambisi gitu. Jadi aku ngerasanya berarti bukan dari aspek tekniknya, tapi lebih ke desire, terus penghayatan kayak gitu-gitu kan.
Terus aku kayak soalnya Sinda mah ngalamun wae meureun ka mana wae. Artinya itu pancingan biar dia marah gitu. Itu jadi itu kan ambisinya yang nggak kelihatan. Ketika kamu marah itu sebenarnya yang harus keluar gitu. Soalnya emang Sinda emang suka ngalaweng wae. ya itu tapi kayak nggak punya ambisi ya, bilangnya gitu, kata-katanya ambisi. Terus pas aku lihat video, mungkin ya Bu ya, sadar nggak sadar. Jadi kudu konsentrasi. Dan fokus. Gitu. Emang latihan kan emang gitu. Perlu konsentrasi, perlu fokus gitu. Fokus karena kita bergerak itu otak kiri, otak kanan dua-duanya jalan. Nggak semua orang bisa melakukan itu gitu. Nah kalian itu manusia-manusia cerdas. Cerdas belum tentu pintar. Benar, udah pasti. Ada pintar yang keblinger. Tapi cerdas nggak akan keblinger. Dia bisa menghadapi apapun gitu. Tepatnya kita ini manusia di atas rata-rata. Nah sekarang Intan, coba Intan. Tapi emang di antara punten ya, di antara mungkin ini kebanyakan emang dari satu sanggar, karena emang dilihat dari sanggar-sanggar yang lain yang mendekati ke style style bukan teknik juga lah emang kelompok kalian gitu. Sok sekarang Intan, kumaha? Kalau Intan masih belajar jaipongan khususnya emang dari kecil, dari kelas 1 SD gitu, karena tapi kalau Intan langsung ke satu sanggar awalnya tuh karena emang seneng lihat yang nari juga, dibawa ke RRI dari zaman, kalau dapat cerita dari mama sama bapak, dari zaman di dalam perut gitu ya, perut mama tuh selalu nonton pagelaran gitu, pagelaran di RRI. Nah terus mama tuh pengen kalau misalkan nanti kalau lahirnya anak cewek, karena kan Intan 4 bersaudara, 3-nya cowok semua gitu. Kata si mama teh kalau enggak zong cenah cewek cenah gitu. Kalau lahirnya cewek pokoknya pengen kayak gini cenah gitu. Udah singkat cerita diajaklah dari umur 3 tahun teh ke RRI gitu. Nonton, Dede mau kayak gini, ih mau. Mungkin salah satu penarinya ada Teh Syara, Teh Intan nggak tahu gitu ya. Iya gitu. Iya. Terus kayak pengen kayak gini, pengen. Ya udah, nah masuk aja dari kelas 1 SD, dari situ latihan di situ aja. Jadi sekedar tahu jaipongan teh ya di sanggar itu aja. Kalau mama sama bapak mungkin tahu karena ada darah seni juga dari dulu. Udah tahu juga lah, udah tahu pagugum, tapi memang belum ketemu kayak gini tuh belum pernah gitu. Cuman ngoleksi lagu, maksudnya kaset-kaset juga itu banyak banget, sering nyetelin gitu. Nah singkat cerita di tahun 2016 mungkin ya, Intan ikut Jugala Raya. Karena 2013 itu sebenarnya mau ikutan, tapi ya ada problem lah, pokoknya mah yang nggak bisa disebutkan. Gak bisa ikut. Oh ya udah boleh, nggak usah. Ya pokoknya emang nggak bisa ikut aja. Sebenarnya tuh ikut belajar, sontengnya belajar, rawayannya belajar, tapi ya itu nggak ikut lomba. Nah ikutlah di tahun 2016. Terus itu kayak aduh berdebar pisan gitu kan, soalnya aduh ini beneran nih Intan ikutan gitu, karena dari Abah. Pertama ikutan lomba apa sebelumnya? Enggak, sebelumnya udah. Tapi ya mau gitu lah. Iya, ya biasa lah ya Bu. Iya gitu, jadi pengoleksi piala lah gitu. Kolektor. Tapi belum tentu nih di Jugala Raya itu uji nyalinya lebih adrenalinnya lebih. Dan yang beda tuh gini Bu, kan kalau misalkan lomba kayak biasa gitu, ya udah kita latihan di sanggar. Mau lagu apa misalkan gitu, ya sok nari gitu, biasa aja lomba. Nah kalau di Jugala kan ada TC, itu yang jadi pembeda gitu bagi Intan, kayak oh ada latihannya dulu ternyata gitu. Kalau Intan gak merhatiin kayak oh ini Bu Mira galak ini gini, enggak ya kalau Intan, karena mungkin pandangan pertama. Iya. Kalau 2016 iya. sudah jinak. Udah jinak. Dulu kalau ke YPK lagi SMA Teh Mira, terus adanya asisten kayak Kang Tandi, Awan kayak gitu. Ada anak panggung. Serius. Ngedengerin anak kecil ya, aku teh ada apa? Oh itu anaknya teh bener aja datang.
Wah, keren pokoknya mah. sama Aaga. Itu Sekarang mah sudah berubah ya. Sekarang mah jinak. Tapi kalau Intan mah kan nggak merhatiin ke situnya karena emang seneng aja gitu. Oh, pertama kali nih ada yang ngadain lomba tapi ada TC-nya dulu gitu. Terus kalau sama teman-teman sanggar gitu, ayo di depan pada ini aku mah kayak ya PDW gitu dah, aku mah pengen belajar gitu kan. Gitu. Karena ya kemarin pikiran ya pemberani udah gak tahu gitu kan. Padahal dulu almarhum Abah Wan teh tan cing bener cenah gitu. Tah budak kenapa gugum cenah sok nyarekan cenah mun salah gitu. Aku kayak langsung diinti. Iya gitu. Terus kayak oh yang mana ya gitu, karena Intan gak merhatiin kemarin, enjoy aja gitu kan, enjoy merhatiin tekniknya kayak gimana. Pada saat itu mah kan belum ngerti kemarin, ya udah we ngikutin. Habis itu ternyata ya nggak nyangka juga masuk final gitu kan, masuk final di Jugala Raya. Pas final walaupun gak masuk ke juara gitu ya, sebagai finalis aja, tapi akhirnya dapet tiket. Kering satu, ya. Golden ticket. Iya. Telepon sama siapa? Waktu itu sama Bu Lina deh kayaknya. Diteleponnya sama Bu Lina gitu. Iya, disuruh ke sini gitu. Karena dulu tuh ada persamaan nama kan Titan, Intan gitu. Jadi kayak yang mana gitu. Intan, iya. Aduh. Enggak. Memang finalis waktu itu dapat golden ticket. Oke, finalis. Cantika juga finalis. Cantika dapat ya? Juara. Nah, pas masuk ke Jugala aja sempat papi minta nomor telepon bapak kan waktu itu. Bukan. Belum. Pak, nyungken telepon cenah gitu ke si bapak teh. Oh iya Pi, ayo bapak juga kan kayak aduh gimana ya ini, maksudnya sama seorang Pak Gugum gitu kan ya. Itu tuh sering nelponin ke bapak. Intan cenah kumaha kabarnya. Si bapak teh, "Dek, ditanyain sama papi," cenah gitu. "Emang kenapa?" "Enggak, cenah cuma nanya aja, nanya kabar." "Oh iya." Nah, besoknya Pak, Kak Intan enjing ka dieu tabuh dalapan gitu ya. Aduh, Intan teh telat Bu datangnya teh ke si bapak teh. "Bapak ngebut atuh Pak." Udah maya lewat, bapak kan nggak tahu apa ya namanya jalan muter ke Pasar Anyar kan Bu. Aduh macet banget pagi-pagi gitu kan ya. Pak cepet. Nih udah masuk ke sini kan nggak tahu ya latihannya di dalam. "Pak di mana ya?" "Sok masuk aja." Masuk bapak teh. "Bapak atuh dah gimana hayu antar." Gitu si bapak juga kayak aduh deg-degan. Kelas 1 SMP Bu. 1 SMP apa 2 SMP gitu. Gitu. Iya, karena Baru masuk aku. Iya, 2 SMP kalau nggak salah. Nah, pas akhirnya di sini ketemulah sama Nabila gitu. Ternyata kalau ketemu sama Nabila sebenarnya sering dari lomba gitu. Pas kesini, ada kamu juga, kamu ditelepon juga. Iya, cenah gitu. Nah, pas kesini, "Sok ngigel," kata papi teh pagi-pagi. "Sok bisa naon?" Apa ya gitu ya ke sama Nabila teh. Gitu, Bu. Iya kan? Aku juga gitu. Enggak Disuruh nari dulu pakai tarian iya. masing-masing. Sok ngigel. Sok cenah, bisa naon cenah. Ai kita teh da beda sanggar, jadi masa mau bawa tarian masing-masing. Udah aja, kamu hafal rawayan, hafal, nari rawayan. Kita teh ya Bu ya. Karena kan iya nggak tahu aku sama Nabila. Iya, ya udah, ayo rawayan. Ya udah. Dengan pedenya aku sama Nabila nari. Untung nggak, hop nggak gitu Bu, untung gitu. Bager papi masak itu mah. Tapi mun Bu Mira mah langsung hop. Tapi mungkin ada yang salah ya, nggak tahu gimana. Papi lagi duduk gini nari. Gitu. Iya banget kayak Iya. Gini ngeliat sih. Iya gitu. Nah dari situ papi teh, "Geus cenah. Teu kudu eta heula. Ayo diajar heula suku." Gitu. Itu masih ada videonya sampai sekarang. Mungkin ada Bu, Bapak Intan suka videoin latihan kaki. Ya mungkin orai welang ya Bu, cuman nggak tahu, Intan aja nggak tahu orai welang teh yang gimana gitu ya. Sok tah orai welang cenah, orai welang gimana sama Nabila teh yang gimana ya Bil? Kaki kieu, kaki nyontohin aja ya papi gini cenah. Terus
salah lain gitu di videonya teh gitu. Aduh, aku sama Nabila teh Bil gimana gitu ya. Sampai mamanya Nabila teh, Neng yang gini. Kita teh udah bener dah Bil, ini udah bener. Tapi nggak tahu apa yang salah gitu kan di mata papi. Jadi kalau bagi Intan mah kayak, aduh bener-bener di perutnya bener Bu kalau di sini gitu. Sama kayak Teh Sarah juga gitu. Iya. Kalau di sana iya, kalau di Sanggar kan emang nari, ya udah nari aja kayak cuman tenagaan, rengkuh gitu. Tenagaan, rengkuh. Iya. Eta bagian eta nak gancang gitu. Galak tuh gitu. Hayo. Iya. Jadi Iya, biar kita gitu. cepet narinya teh digebah gitu. Iya benar. Bisa gitu. Iya. Untuk memotivasi, menyemangati. Makanya emang benar-benar di Sanggar tuh emang, dan menurut Sarah nggak tahu ya kalau yang sekarang ya, cuman kalau dari dulu Sarah yang pindah-pindah Sarah yang pindah-pindah Sanggar gitu ya, udah pernah sama Sanggar ini itu nggak ada teknik gerak gitu. Sarah udah berapa kali pindah-pindah? 3. Ulu, Ari Titan 1, Aisinda 1 ya. 1. Sekarang Nenden. Sama ini juga lulusan sana. Iya, saya kan seangkatan sama mereka. Diajarin dulu ke SD. Sebelumnya kita kenalin dulu Nenden tadi. Iya loh. Oh iya, maaf ya saya baru datang telat karena macet banget Bandung hari ini, ya ampun. Aku nggak ngerti kalau ini long weekend ternyata macet pisan di mana-mana. Oh, dari kedah ke mantan gitu ya, jantan kedah gulak-gilak pados katinggal pantan penari. Mohon yang bagus. Aduh. Dan kebetulan kita sering nari. Iya. Aku kan seangkatan sama mereka, senior. Enggak, saya mah seangkatan sama Sarah. Iya kan sama seangkatan juga, itu beda. Jadi yang dari awal itu Bu Mira komo ya. Bu Mira itu dari angkatan pertama sampai angkatan sekarang nari bareng. Tapi sama ini kelompok Intan mah belum ya? Tapi sama Sarah, sama Sinda udah nari bareng sama kita. Ini juga kita sering nari bareng ya. Taku mata pengalaman Nenden. Apalagi Nenden kan pernah menjadi model dalam proses penciptaan tari karya Nyi Ambet Kasih. Ya, dan itu hanya Nenden seorang yang bisa menari itu. Saya cuma melihat aja dan tidak masih bisa nggak? Dan saya mah cuma melihat dan menyuruh latihan. Iya betul, dan itu dan kalau misalnya dibilang sekarang masih bisa nggak, beban itu teh. Karena memang cuma 3 hari prosesnya. Sok mata pengalaman ini. Kadang-kadang pengantar ya tuh ngiteuing. Iya. Sebagai penari heula kumaha? Iya, dan sebagai role model. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ongko ulah pengantar sebenarnya. Biar nggak tegang, saya tuh jadi tegang ini Maya. Ya perkenalkan sebelumnya saya Nenden, salah satu dari sekian banyak murid papi yang sangat beruntung mungkin ya, karena bisa dilatih langsung sama papi. Tapi seangkatan juga sama Sarah, kekeh. Oh iya, kita juga seangkatan sama Sarah. Tetap kekeh atuh dah kumaha. Jadi singkat cerita, karena kelamaan kalau misalkan dari SD ya jadi nggak usah dari SD dah, lami teuing. Iya, jadi itu sekitar 2006, yaitu 19 tahun yang lalu. Lami teuingnya 18 tahun yang lalu. Ya. Tapi anggar seangkatan. 19 tahun yang lalu itu waktu masih kuliah skripsi, alah tua. Lagi kuliah itu kebetulan sebelumnya tuh diperkenalkan di Jugala itu sebenarnya mamah tuh udah di yayasan YPK mamah itu. Oh, udah. Alhamdulillah ya Allah nuhunnya. Belajar nanya ke mamah Nenden. Oh iya. Mohon gitu, mohon. Jantan abi teh aya getih lah ti luhur gitu nya asalkan di kemah gitu nya. Jadi itu tuh mamah tuh memang muridnya di sini juga. Mungkin tahu karena ini pasti terkenal ya. Terang atuh sareng Teh Mira mah cenah kitu sareng mamah teh cenah. Gitu. Jadi kalau misalkan itu teh kalau di sini tuh sebetulnya pertama kali ke Jugala itu perkenalkan di Asia Afrika ya.
KAA kalau nggak salah, yaitu jadi bareng-bareng, jadi grupnya ke Jugala ikut, akhirnya tahu karena sebelumnya tuh sanggar-sanggarnya mah kan seangkatan sama Sarah tetap udah begitu banyak sanggar, akhirnya ketemu sama Teh Mira dan juga Teh Dia dan juga saudara-saudara semua, akhirnya ketemu Papi. Singkat cerita, berlatih 1 hari itu disuruh nari betul sama Papi, tapi kan Papi waktu itu masih aktif ya, masih aktif dan masih kuliah juga, jadi saya itu latihannya beda, sendiri dari jam 9 malam ke jam 3 subuh. Jadi karena Papi masih aktif kerja gitu, jadi den cenah gitu cenah. Kayak mah latihannya jam 8 penting jeung Papi mah da Papi mah teu bisa cenah barang-barang mah gawe cenah gitu. Siapih kata-kata jam 8, tapi teu nyangki dugi ka teh 3 subuh. Tah, kayak cenah suatu hari teh kayak cenah nyen tariannya cenah. Papi kerak ayat tarian cenah kayak urang naon nyen tarian naon lah gitu nyabat kasih. Itu tuh ada show, ada di Sierra kalau nggak salah itu masih inget. Kaping sabaraha cenah kitu nya. 25, ini 22. 21 dikasih tahu, 22 latihan, 25 show. Kan beban ya. Jadi tapi karena ya udahlah kan Papi yang cari gimana lagi nggak bisa nolak gitu kan ya. Terus Teh Mira, ya tuh naon eta mah gitu Teh Mira tehnya apal benernya. Biasa ditolak atuh da janten. Teteh cenah nyambun gitu teh bari kitu mah bari. Nya eta teh nya keberuntungan atuh kamu teh diajar ku Papi langsung. Dari bawah bedognya. Nya, siap. Barinya kan di dieu teh kan nya duwung malah sanes bedog duwung. Nah, iya bedog. Janten teh tiasa nolak abi teh jen nya atos satu mun mangga. Jam 7 teh tos di dieu abi teh. Latihanna mangger jam 8. Jam 8 tabu 3 subuh beres, tabu 4 ka bumi, enjing-enjing kuliah. Tapi ku Papi teh sok dibekelan. Dibekelan ieu apa namanya? Apa sih yang buat sakit badan? Karena udah tuh pas sakit badan. Kantor pen. Pangmelikeun kantor pen cenah itunya ke siapa ya dulu teh ya. Papi teh pangmelikeun kan. Jadi tiap latihan pasti dibekelin kantor pen sok balur isuk bisi teu bisa hudang cenah gitu. Papi teh gitu sok baluran ke cenah ke bisi isuk bisi teu bisa hudang soalnya ieu ngan 3 poe. Siapi, betul besoknya saya tidak bisa bangun. Tapi kan ya masih ada waktu sehari. 3 hari itu mah nya bolos saya kuliah nyari awak. Nyari awak we 3 hari eta mah gitu kan. Tapi alhamdulillah berhasil. Tapi memang pengalamannya itu Papi saat itu mungkin lagi tariannya itu memang apa ya inspirasinya datang saat itu. Jadi mau nggak mau kita harus iya. Tapi saat itu alhamdulillah Papi tuh turun langsung ya teh ya. Saat itu turun langsung Papi mah gitu. Jadi langsung kieu tah. Iya, langsung gerak kieu tah. Jadi itu ya sangat beruntung sekali karena jadi langsung keajarinnya tuh langsung sama Papinya gitu. Dulu tuh kenapa nyambet kasih itu berasal dari yang tablo ya teh ya. Awalnya teh dari apa? Tablo teh naon teh? Pencug. Dari pencugan betul. Jadi ngelihat biasa sok nari naon cenah gitu. Tablo teh naon cenah. Oh pencugan cenah di bawah tablo cenah kata Papi teh aduh punten Papi. Jadi mencug cenah sok mencug cenah pas itu. Oh nya geus atuh ke cenah tariana ieu cenah. Bikinlah itu nyambet kasih 3 hari betul show besoknya lupa. Jadi besok video aya jadi besoknya lupa. Ka Papi teh kala cenah istirahat lah saminggu cenah. Saminggu seminggu kemudian sok na tarikeun hilap deui pi. Karena ngedadak jadi kayak tang inget show rewas gitu ya. Jadi pas show besok berhasil pas besoknya lo gitu langsung gitu dah oh udah Pi jadi nyambat kasihnya datang hanya saat itu terus uih atau suwe uih gitu dah terus oke, mungkin 3 hari saya nyurup di Sierra teh uih we langsung gitu dah jadi ya atas beres jolo gitu ya pas minggu kemudian kumaha cenah teh teh nyambat kasih teh kayak ninggalin video Pi gitu. Jadi gitu. Nanti kalau ada apa namanya program apa nih revitalisasi ya mungkin Teh Neneng bisa membantu adik-adiknya. Siap insya Allah. Angkatannya? Iya, insya Allah kita nonton bareng ya. Mohon bantuannya kalau sekarang mah. Ya itu betul. Siap insya Allah.
Iya betul, adik-adik seangkatannya, jadi tetap adik-adik. Jadi itu mungkin salah satu pengalaman yang luar biasa ya sebetulnya buat Papi almarhum. Kalau buat saya sih tidak terlupakan, hanya tariannya aja yang terlupakan. Karena nyata gitu, Yurup wih dewe tanya ambet kasih teh. Ya itu sangat instan sekali dan memang alhamdulillah ada videonya, insya Allah kita pelajari lagi ya. Sarah seangkatan, ya insya Allah bisa lagi lah. Mudah-mudahan nanti kalau mereka show nanti dipanggil lagi lah sama Teh Mira nyambat kasihna sebadas nyurup deh gitu. Ya, mungkin itu salah satu bentuk tarian yang Papi terinspirasi dari musik pencugan yang sudah ada ya. Jadi musiknya itu udah ada, lalu dibuat koreografi tari perempuan oleh Papi yaitu itu Nyi Ambet Kasih itu ada perubahan musik sebetulnya. Oh ada. Dulu tuh Ada. yang ngendang. Oh di Agus. di Agus, pas ya. live-nya. Jadi Iya. pas live-nya teh Papi teh bilang, "Tong nuturkeun kendang, kudu kendang nuturkeun tarian." Nah, Papi teh selalu bilang gitu. Nunun tarian mah musik nuturkeun urang. Ulah-urang. Tapi pas latihan mah pakai musik yang udah ada. Tapi pas pertunjukan itu live dan itu mengikuti penari gitu ya. Dengan musiknya itu lagunya lagu tablo. Pencugan dengan itu. Tapi dengan kendang yang disesuaikan dengan ada perubahan-perubahan seperti itu. Nah gitu. Nah sekarang ke proses jalak ngejat ya. Nenden doge kan pernah proses jalak ngejat. Cuma kan karena dia dengan kesibukan sangat sibuk pisan ya Teh Nenden ya pada zaman itu sibuk sekali gitu ya. Jadi sangat sulit. Yang berproses waktu itu adalah Ibu Dia salah satunya ya. Nah, setelah ya Ane ya dan lain-lain. Aduh. ya setelah saya ditransfer oleh Papi dan mengalami kecelakaan cedera. Lalu anak-anak ikut meneruskan termasuk Nenden. Anak-anak adik seangkatan. Termasuk ada Nenden, Sarah dan angkatan ini ikut bergabung Sinda dan ini penerusnya. Ya. Nah, kumata. Aduh, langsung ditunjuk. Iya, memang waktu jalak itu ya Sarah, terus teman-teman yang lain dan salah satunya ada Teh Nenden. Kebetulan kita pasangan ya. Karena kan sebelum waktu itu teh memang Teh Nenden juga teh udah sibuk. Jadi di awal tuh masih Sarah dan teman-teman dulu explore di awal kan gitu. Explore di awal gitu. Nah, kalau Sarah lupa sih waktu itu tuh apakah Budiahnya emang gak bisa atau emang itu mah Papih mau sama anak-anak dulu, aku lupa. Enggak, yang awal dulu Bu. Jadi awal teh kita teh explore tapi belum ada Budiah, jadi kita teh nggak ngerti. Yang pertama tuh aku sama dia. Itu. Kita dulu. Langsung dilanjut sama Iya. Nah, itu teh nggak ada ibu teh ya. Kita teh masih proses untuk memahami Papih ngasih instruksi gitu. Yang biasanya latihan di sini ada Budiah, oh kadisar gitu ya. Pas gak ada Budiah, kamana Sar? Cenah barudak teh, kamana Sar? Gak tahu. Ini tapi sieun salah gitu ya. Sarah teh, oh kayaknya Papi kesini tapi sieun salah gitu. Sebab itu gini, buru atuh gerak cara gitu. Ya Pi, kita gerak kemana? Anda gerak kemana? Tesarwa cara gitu. Isukan dewe. Memang gitu. Isukan dewe aja gitu. Jadi apa namanya teh ada kesulitan di Sarah tuh itu gitu di awal karena belum ngerti apa yang Papi mau gitu di situ teh gitu. Tarian-tarian jalak ngejat itu banyak gerak-gerak yang udah modern lah. Iya. Karena betul. Stylenya udah lebih ke modern. Lebih ke modern. Sedangkan Sarah teh karena ngelihat sonteng, keser, toka-toka gitu ya. Jadi kan bareng Papi teh ya gerak teknik. Iya. Jadi saat masih proses si jalak ngejat itu teh ya, coba nu kieu cenah, coba sok gerak muter cenah gitu ya. Adik kita teh udah mikirnya teh ke gerak-gerak yang udah ada sama Papi gitu ya. Entah itu di sonteng atau di mana. Lain gitu.
kemana atuh, udah kayak sang tiis gitu ya, di situ teh udah deg-degan gitu, ini kemana papi teh gitu, belum paham. Akhirnya ditunda lah latihannya. Ditunda lah itu. Kalau belum pas papi terus aja ngejar. Iya, Kita tuh di harus situ. sesuai dengan apa yang diinginkan papi gitu. Betul. Kalau enggak terus lain gitu terus Gitu. lain Iya, gitu. lain gitu, Jadi lain kita gitu harus terus. dapat apa yang diinginkan itu kalau udah dapat kita lanjut gitu. Setelah beberapa kali sampai akhirnya beres jalan ngejat bareng ibu sama Mira gitu. Dari situ sambil diperhatiin gitu ya sama Sarah teh, oh maksud papi ke situ teh ke sini. Oh, maksud papi itu teh ke sini. Dari situ aja mulai paham gitu. Apalagi kalau udah eksplorasi sama Iya, musik gitu. iya, betul. Nah, hiji we Iya benar. aya terbangan, aya nu Iya, itu kan dan explore sama pakai musik teh nggak sama ya kan Bu ya. Kita tuh explore teh A B C D F G. Terus ternyata pas kita sama musik ternyata D dulu, ternyata B dulu, baru ke kan A. gerakan-gerakan yang awal Iya. itu di akhir itu. Iya. Gerakan-gerakan Itu memang masuk. kebiasaan papi. Iya, kalau mau betul. bikin Jadi enggak dari A sampai Z. tarian itu Iya. memang Ngumpulin bank gerak data dulu. Iya, Bang iya gerak, benar. bang gerak. Betul. Iya. Nah, dan itu adalah salah satu yang baru banget gitu Sarah juga, karena kalau di Pengalaman baru ya? pengalaman baru banget, karena kalau di sanggar teh musik udah ada gitu, pasti musik udah ada. Tah Sarka dia sok jieun, Sarka dia kalau sok di jieun, sini mah iya. kan gerak dulu. Kalau di sini explore dulu gitu, kita explore dulu A B C D F G, terus Kendaraan gerak. iya, baru nanti pas pakai musik pih udah nggak masuk, udah lain nu eta anu ieu geuning, anu katilu, gerakan anu katilu, oh iya benar masuk gitu. Sar anu gerakan anu itu nu akhir geuning ieu teh anu kitu, oh nu iya, oh jadinya di awal pih, di awal musikna kieu ya cenah ge gitu. Cing Sinda kumaha pengalaman Dulu Yang mana Bu? pengalaman proses ikut jalak ngejat. Waktu itu awal-awal juga sebenarnya aku ikut jalak ngejat sama Teh Syara tahu yang berenam yang di sana yang di atas. Itu sebenarnya aku pertama tuh ikut. Cuma karena aku ke bagian Rawayan jadi pindah ke Rawayan. Tapi sebenarnya udah sampai tamat jalak ngejat. Gitu. Tapi kalau aku mah waktu itu Kanialaga, Bu. Kanialaga kumaha? Kanialaga, nah itu di situ banyak gerak-gerak akrobat juga, kayak ada roll belakang gitu yang jadi tantangan dan agak beda gitu ya. Jadi di Kanialaga tuh banyak gerak-gerak yang asimetrik gitu, yang Sinda rasain itu. Jadi kayak ketukan, koreografi itu tuh banyak kontrasnya, banyak akrobatik juga. Dan waktu itu tuh prosesnya kita juga sulit menerjemahkan ini ya, yang alif-alif itu kan, yang awal gerakan awal yang kayak gini Bu, tangtungan alif kayak gitu. Terus apalagi ya, pokoknya Kuntul Mangut ikut nggak Sam? kuntul Ikut cuma sedikit ya. ikut cuma sedikit. Terus papi kan Kalau ini sempat full ya. papi sempat mau bikin tarian tapi nggak keburu. Itu tari apa namanya? Mi? Sutraganas. Gitu. Tapi nggak keburu Nggak kan? keburu. Nah, sebenarnya itu pengen ngasihnya waktu itu kan ke Sinda ya. Iya. Nah, cuma karena sesuatu hal ya nggak keburu di transfer ke Sinda gitu. Tapi itu ini juga Bu. Apa? Jadi yang waktu itu tuh sebenarnya mungkin waktunya ada, cuma seingat Sinda tuh papi itu sulit banget mengejawantahkan, mengaplikasikannya karena tarian itu bukan tarian sembarangan gitu. Jadi perlu ilham gitu. Jadi emang nunggu-nunggu kapan gitu. Dan papi juga nggak tahu, belum dapet gitu. Kalau kan Sinda kan suka nanya kayak papi ayo kapan gitu. Tapi kayak kenapa acan gitu-gitu. Kenalnya kayak gitu-gitu. Ya, Tita entah kumaha. Intan. Kumaha? Kanialaga. Kanialaga. Mangut. Iya. Kalau pas Kanialaga sama. Jadi gini ya, Bu. Kan kalau baru pertama kali yang maksudnya terjun gitu. Enggak ya. kuntul aja. Oh, kuntul iya. kuntul mah ikut Kanialaga, aku lagi skripsi. Iya, baru pertama kali kayak harus menerjemahkan papi pengennya kayak gini. Terus Intan kan kayak aduh, kalau di pikiran Intan, oh meren papi mah pengennya
ya udah aja ngambil gerak ini karena kan kalau di sanggar kayak gitu ya bikin gerakan teh gitu kan. Oh ya udah gitu. Ya udah pasti nantinya juga iya tah pakai gerakan nu iya sok asupun ka dieu. Aku kira teh gitu Bu. Ternyata papi tah iya kieu kita teh gini-gini. Papi teh lain gitu terus aja gitu Bu. Itu sampai lihat videonya teh kan sekarang mah jadi gini ya. Kita teh udah pada gini. Lain gitu kieu gitu teh gini ya. Lain gitu kieu kan leungeunna cenah gitu. Oh gini ya, emang nggak aneh ya gitu kan kalau katain tante, emang nggak aneh ya narinya kayak gini. Ternyata kemarin itu teh ada maksudnya kan, karena ke atas gitu kan. Itu nggak ngerti maksudnya tuh kemana pada saat itu teh. Oh ya udah. Nah tapi memang momennya tuh kalau misalkan kita nggak bisa menerjemahkan apa yang papi mau, papi teh ngaleos gitu. Mungkin kayak cooling down meren ya ke kitanya juga. Kan atau Pak meni bodoh. Daripada liur jangan. Panado. Isukan deui. Iya. Saya pernah ya papi pundung ya waktu itu. Iya, kalau aku mah waktu ngejat Bu, itu waktu ngejat kan. Bedanya sama angkatan Intan, angkatan Intan tuh diem-diem. Jadi tenang gitu kan ya. Kalau kita anu kan aktif banget. Terus teman-teman aku juga yang lainnya tuh aktif. Jadi di saat kita kayak gak ngerti tuh mereka tuh gitu kan dari garandeng cenah isukan deui weh. Iya, kadang-kadang Kalau aku begini, cuman gini-gini Bu, gini. iya. Ada kadang aku kan lincah-lincah jadi sok atuh Sarah. Ih aku juga gak ngerti. Ih aku juga. Isukan deui jeung mama gitu. Isukan deui. Jangan masuk ke dalam. Papi marah. Kayak gitu marah. Biasa aja Besoknya ngajak latihan lagi sih. Kalau ke kelompok Intan mah nggak sama gitu, cuman kayak gas-gas ke dia cenah. Jadi kumpul tapi mungkin maksudnya kita kan ngobrol gitu ya. Papi teh ngejelasin tapi ya kitanya teh ya udah we belah-belah kayak oh iya dan nggak ngerti Bu, masih kayak ya SMP gitu kan ya. Frekuensi belum. Masih AM. Iya. Belum nyampe. Yang serumah apa? Kaung Anten ya, yang tiba-tiba ada maung. Kan ada gerakan maung ujuk-ujuk. Kan diganti yang Hani ujian. Yang itu kan kata Pami. Nya, sok cenah maung mah cenah da teu disada cenah lamun bisa. Tak eta, nanti mungkin itu ada pembahasan lain ya Bu Nenen ya khusus Kaung Anten. Iya, itu tadi nate yang ayah Hani gitu, tapi kan karena nggak ada, pengen sampai situ sih pembahasannya. Kenapa? Itu nanti pembahasan lain ya, khusus Kaung Anten. Bu Mira. Nah. Bu Mira adalah sebuah kamus dan arsip. Arsip dari koreografi tarian pagugum. Favorit saya tuh Bu Mira. Favorit biarpun sieun. Dan sangat mengenal beliau berproses karena beliau kan anaknya, ya enggak? Jadi tahulah awal mula sampai sekarang. Yang jadi aneh tuh apal ti ngawitan tari apa sampai ke ti A sampai J teh apal gitu. Dan ini arsip we gitu, arsip gitu. Bu Mira ge partner nari. Oh iya. Kamu kan 3 angkatan. Iya. Pernah. Kenapa sekarang mengakui? Tadi tidak mengakui. Kapan tidak mengakui, sama cuma bilang seangkatan sama Sarah itu doang. Ya, ini juga sering Bu Neng Cucu juga sering, biarpun saya adik kelas beliau ya, dan belajar pada mereka juga. Saya penari juga bersama mereka gitu, dan partner dalam. Bade teh narosan teh. Hanya kan Ibu Mira teh sebagai partner nari ya, sebagai penari juga sering berkreasi bareng, sering curhat-curhat tentang berkreasi dan sambil ngopi, teman ngopi gitu. Centilnya habis. Jangan disebutin. Nah, tarian yang berkesan buat Bu Mira. Karena Bu Mira pun pernah menjadi
model dalam menginterpretasi tarian yang pernah Papi ciptakan. Dan Mira juga yang menginterpretasikan kostum sebagian banyak ya, kostum-kostum tarian yang apa yang Papi maui itu. Sok Bu, Cek, kumaha Cek? Proses itu yang pernah diterima di Papi itu adalah waktu Ringkang Gumewang, dan ada lagi apa ya? Rawayan. Terus jelas Ya. eta mah. Terfavorit itu adalah Rawayan, karena itu yang paling oh ternyata saya bisa dan saya dipercaya gitu. Karena sebelumnya tuh saya tuh anak bawang gitu, tapi pas di Nurawayan, kok saya dipercaya gitu kali ini gitu. Jadi role modelnya. Jadi latihan teh banyakan gitu ya, waktu itu ya penarinya tuh semua penari ikutan berproses gitu. Tapi karena beda-beda cara penangkapan ya. Jadi si Papina teh sementara dia udah fire up mungkin gitu ya. Ini banyak banget, udah banyak. Jadi lila geus. Kieu weh, baralik lah gitu. Baralik lah. Ya udah kan saya juga balik. Si Mira tita ka dia. Si Mira tita ka dia. Bereskan dia. Gitu ya. Padahal kan itu udah dari pagi sampai orang itu bakal interpretasinya beda-beda ya. Iya, jadi itu menghambat dia untuk menghambat kreativitasnya, jadi artinya gitu kan. Jadi makanya disuruh pulang dulu semua, diberesin lah. Ka dia deh engke peuting. Tapi itu benar beres itu. Dalam satu hari itu dia dari pagi sampai siang itu terhambat karena banyakan yang ikut berproses. Ini disuruh pulang, saya sendirian ngabereskeun. Udah jadi ya pokoknya karena memang malam balik deui ka dieu latihan deui, baru saya transfer itu ke yang lain. Gitu. Itu paling istimewa untuk saya. Secara apa ya? Ya itu tadi saya dipercaya, tiba-tiba saya dipercaya gitu. Satu itu. Kedua, ini tarian Rawayan beda banget dari yang kemarin-kemarin gitu. Gitu ya. Ya mungkin sekarang ada yang beda lagi, Jalak Ngejat. Tapi Rawayan itu benar-benar beda. Sebetulnya saya bukan penari yang lentur. Sebetulnya. Bukan penari yang benar-benar lentur gitu liuk-liuk, enggak. Di situ kan meliuk-liuk gitu ya. Memang harus melintir. Itu memang sakit badan luar biasa. Sakit badan luar biasa. Keunikan tari Rawayan tuh melilit eta. Kaki melilit. Sama jadi laun kan, yang tadinya saya biasanya sonteng berpartner dengan Cenani, tiba-tiba Rawayan set gitu ya. Gitu. Itu jadi memang capek juga ini teh gitu. Ya tapi udahlah nggak apa-apa. Musik belum jadi pada waktu itu, tapi gerakan udah banyak. Perbenaran udah banyak. Jadi ya udah nggak apa-apa, saya transfer aja semuanya. Terus itu semua saya ingat dan nggak ada yang saya lupa gitu. Dulu saya musikna pameman. Saya sangat menarik itu di awal-awalannya. Awal-awalnya Suasana teh kabangun teh kayak ambience-nya beda gitu ya. Ambience-nya beda ya. Ya itu memang mimitina pokoknya mah gitu Papi ngarahinnya kayak gitu. Agus juga waktu podcast kan bilang, "Teu nyaho saya ge cenah ieu teh si Papi teh bikin gerakan dia kieu terus kudu engkena jadi kumaha, saya ge teu nyaho." gitu. Jadi pokoknya perbendaharaan dulu gerak, simpan kayak semua lah pasti sama kayak gitu ya. Udah sampai gitu, udah baru Mang Meman dimusikan jadi. Terus dicobaan di panggung. Papi bilang, "Ieu mah jang nari kelompok untuk rampak." Tapi test case. Maksudnya dicobaan. Pi, jeung saha cek mah teh. Bajunya belum ada. Make baju nu aya heula. Aslinya pernah ditampilin bukan belum jadi. Belum. Jadi sebelum kita ke Jakarta, nari heula saya teh di panggung teh sendiri. Pih cenah kelompok, henteu sorangan heula.
saya sendiri nari pakai baju apa ya? Baju sonteng asal nama. Kan baju sonteng banyak warna tuh. Gitu. Baju sonteng tuh kita punya dulu banyak warna. Jadi pakai baju sonteng. Iya benar, pakai baju sonteng. Nari gitu. Udah. Tapi nggak ada revisi, nggak ada misalnya benar kan iya nggak ada gitu. Udah pas ya. Jadi oke, berarti udah pas. Tinggal musik ditambahan tambah gitu, kayak gitu. Jadi memang dicoba anak-anak itu di situ. Kaget juga sih sebenarnya, tarian baru gitu ya, belum ada bajunya pun gitu. Ya udahlah, tapi tenanawan. Mungkin sebenarnya juga belum, sayanya juga belum megang banget kumaha gitu ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa, memang dites aja gitu, kayak gitu. Sahawa eta penari pertama. Saya ya? belum. Oh belum. Saya Ine, Nina, Teh Nina. Cenani, belum ada Nuni. Yaya, terus ada Iin, di Secapa. Iin, terus satu lagi saya lupa. Ada satu lagi, pokoknya 7, memang 7 waktu itu. Itu yang tadi Bu Mia bilang, yang ditampilkan di bukan, TMII Sasono Langen Udah Budaya. pakai kostum ya. Udah itu mah. Itu pertama banget, iya, pertama banget. Itu pun nu kostumnya teh memang belum jadi. Itu selang berapa lama dari pentas Mira ke pertunjukan yang banyakan itu? Ya nggak lama lah pokoknya, nggak lama. Berarti Jadi masih proses bikin lah gitu. Cemia juga, jadi kebenaran pas ada panggung, coba Nurawayan Mira gitu. Hah? Gitu. Udah, jadi pas di Sasono Langen Budaya itu baju teh masih kira-kira Jat, ya panjang teh, ya kan. Kang Aja tuh ngagudut gitu ya di situ. Bekal mesin jahit, bekal setrikaan. Itu luar biasa, luar biasa. Udah sampai pas itu teh satu hari sebelumnya. Duh, Kamin 1. Masih kena wah iya kurang kayak, wah baru kan deh gitu tah, masih gitu. Itu benar-benar Kang Aja tuh yang ngagudur didinya lah gitu. Jadi buat saya itu benar-benar istimewa. Kalau yang lain mungkin udah terima beres, tinggal pakai kostum dan nari. Kalau saya itu dari benar-benar dari proses di awal terus sampai bajunya gitu kita teh gini, aduh ini bener jadi intinya isukan udahlah riweuh kita teh, udahlah tidur aja lah gitu karena besok pagi gitu. kalau yang Jadi loh Gumiwang itu pas acara apa? itu FFI ya, itu Ringkang Gumiwang 85 ya. Terus tadi udah dibahas di kostum ya, kalau mengenai Bu Mira itu sebagai apa namanya? Kamus untuk, bukan kamus, sebagai yang menginterpretasi kostum-kostum tadi udah dibahas. Nanti tonton ya di Jugala Talks juga ya tentang kostum-kostum. Boleh sok yang dari lain mungkin Bu Nong. Yang lain ini untuk semua nih, kan dari tadi dari pembicaraan itu selalu yang menjadi apa, ada satu sosok yang selalu dibicarakan Ibu Mira gitu. Kenapa sih kau melihat Bu Mira seperti itu? Apa memang seperti apa gitu? Karakter sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang seperti apa gitu. Ya kalau sesuatu yang menakutkan, galak atau apapun itu menurut aku permukaannya ya. Kita bisa lihat dari luarnya aja lah itu mah. Atau nggak sekilas aja. Tapi menurut aku di balik itu sebenarnya Bu Mira ini sosok Bu Mira ini sosok mungkin karena beliau juga Bang Data gitu ya, koreografi, kostum dan lain-lain. Menurutku Bu Mira itu sebagai apa ya? Kayak pemegang pakemnya gitu. Berkarisma lah. Tapi maksudnya pemegang pakem. Jadi yang kan setiap seni itu ada kontinuitas dan perubahan gitu kan. Nah, ini kontinuitasnya ini ada di Bu Mira ini. Makanya disebut kamusnya ya, arsip gerak. Karena tarian naonnya apa, nepikeun ka tarian lalaki lagi apal gitu. Makanya yang dimaksud galak tuh sebenarnya bukan galak, tapi ketegasan mempertahankannya yang harusnya seperti ini. Mungkin itu di angkatan Sinda ya saat ini yang memang
sudah banyak berubah gitu kan. Tapi mungkin di angkatan Teh Neng mungkin Tah. beda gitu. Angkatan Teh Neng akan berbeda gitu. Jujur dari kawan-kawan yang suka hadir di sini termasuk kayak Pak Yayat gitu. Abi mah tos cerita dah di episode sebenarnya. Kan selama ini Teh Mira itu jadi sentral gitu ya. Aduh lihat Teh Mira teh. Aduh lihat matanya kita. Aduh gelik mata. Mungkin saya udah bercerita ya di episode 1, silakan lihat. Mungkin yang lainnya coba. Ari Abi mah merasa ini ya. Baik ya. Besti banget. Enggak, jujur bener. Emang awalnya ketika pertama ngelihat Mira itu di FFI tahun 85. Abdi kan jadi penari topengnya Pak Omik ya. Api Omik. Ya itu awalnya mah oh itu gitu. Ya biasa we bisik-bisik kok itu tuh Bu. Mira tuh anaknya Pak Gugum gitu aja. Kan belum enggak biar enggak gitu. Pas datang ke sini kan memang beda kubu, ini kan jaipongan, kita klasik gitu. Nah, setelah itu ya baru kita belajar rawayan langsung biasa. Baik hati dan tidak sombong Dan mengerti apa dan yang saya sampaikan. dan kita curhat-curhatan saat itu. Sekarang menjadi soulmate. Iya. Dan memang mungkin sebenarnya yang pertama ngaguar teknik itu Mira gitu. Karena itu Harus jadi patokan. ya bukan enggak ke situ tadinya. Karena saya merasa anak bawang terus gitu. Itu. Saya tuh merasa anak bawang terus ya. Jadi ya pokoknya bukan disepelekan tapi nu di ieu teh yang ini gitu. Pokoknya saya anak kelas 2 gitu. Ini apa ya gitu. Sampai saya dihina, mungkin kasusnya sama-sama Sinda. Lu teh hayang nari tapi nggak ada ambisi gitu. Padahal sebetulnya itu yang harus dikeluarkan ketika kita menari gitu ya. Jadi kalau aku pada waktu itu papi saya tuh dihina gitu, dipoyok gitu, dipoyok banget sampai nangis. Karena itu di depan banyak orang sejawat ya, seangkatan gitu. Ya, saya dipoyok gitu. Dipoyoknya sampai benar-benar nangis. Iya, itu yang jadi lucutan nih apa gitu ya, karena saya duh gimana gitu, saya mesti belajarnya gimana. Karena waktu itu saya nggak langsung sama papi belajarnya. Oh iya ingat dulu Neng nyaksiin Cemira ini belajar tari topeng Bu Witri kesini, terus Pak Sujana. Nah, jadi bukan hanya tari jaipongan yang didalami emang. Ya. Jadi dipanggil kan ke sini. Saya tuh udah dipoyok tapi udah gitu nih anak tapi masih mau nari gitu ya. Ya udah. Saya udah belajar juga kan di Tante Ira gitu, saya belajar. Terus udah gitu. Terus Mira nari topeng, diajar tari topeng. Oh iya. Saya teka bayang kudu nari topeng itu ya, da urang bayangna jaipongan gitu. Tapi ternyata dari situ itu mengeluarkan marah saya yang tadi yang maksudnya kalau Sinda juga kan itu maksudnya kan ayo terus itu kan biar marah jadi mengeluarkan apa ya hasrat kita. Jadi memang itu yang diperlukan di topeng kan saya harus belajar karakter keluar emosinya benar. Saya belajar karakter yang lain selain jaipongan. Nah ini saya nemu di topeng. Jadi tepat waktu itu belajar sama Pak Jana, sama Bu Witri gitu ya, sama Panugraha terakhir. Udah dari situ memang jadi nemuin kayak gini. Terus dari situ oke, di jaipongan apa nih yang kira-kira orang nggak ngeh dengan sebetulnya itu kunci gitu. Itu jadi kan teknik. Jadi Mira nu ngaguar teknik eta. Kan kebanyakan gini ya, ada seorang penari jaipongan, penari jaipongan kalau belajar klasik itu mengalami kesulitan. Dan penari klasik sebaliknya pun begitu. Makanya kita tuh jangan ngaranna teh entong bauan, entong panatikan. Semua kita harus bisa, maupun mau klasik, mau jaipongan, tapi kita harus tahu pakem-pakem apa nih yang di klasik, yang di jaipongan apa.
Dan di gerak pun jaipongan bakal kelihatan, yang gerak tari jaipongan itu bakal kelihatan. Seperti Papi membuat tari tawadu. Beliau membuat tari tawadu dengan memakai irama kaca pisuling. Itu kelihatan jaipongan, dan itu ditampilkan di acara Kidung Palnung ieu nu mami nya tani nu eta launching buku mami. Gitu. Penarinya waktu itu Nenden sama Hani sama Umi. Ya, penarinya itu. Penarinya itu. Nah, itu juga Mira nyen bajuna jang tawadu, bodas, panjang. Tapi hari apa gue? Tah, nu abi kesel mah kostumna aksesoris rias busana. Jeung make nu kitu si Kang Ope. Oh kalau itu Ope ya. Maksudnya Mira mah sampai kunaon urang teu prosesnya. Mungkin karena Kang Ope senior almarhum ya. Senior pada waktu itu, jadi ya udah sok jadi mah pantas gitu kan. Padahal mah meni nu eta nyambung gitu. Gitu tah. Ya begitu. Itu kan sama. Bisa apa ya? Itu teh enteng ka diri sendiri. Jadi gerakannya juga seperti kita mengaca. Jadi berdua narinya berdua. Narinya gitu. Tapi terus kayak kita ngaca gitu. Ya, Bu Nong mungkin. Alhamdulillah ya, tanggapannya seperti itu. Positif itu Teh Mira. Dibalik. Alhamdulillah ya. Paling tidak mewakili beberapa tanggapan itu. Ya. Karena selalu orang tuh Teh Mira. Aduh mau Bu. Casingnya doang lihat gitu. orangnya. Si jalan kene rek ka deui ngarang kau gitu. Teh Mira tuh Ring 1, ring 2, ring 3. Padahal dia orangnya baik loh. iya emang baik hati. Luar biasa. Iya kan, termasuk nggak pelit gitu, nggak pelit kita nanya nanya gerakan ini itu. Mungkin nanti yang lain mau. Mungkin dari Oh ya, iya itu mah udah tentu ya. ada yang mau Kita teh mau naktir geningan situ, Bu ini mah B cenah. Ngacir. Ada tanggapan dari yang lain, mungkin pertanyaan atau apa dalam podcast kali ini? Kayaknya cukup ya, atau ada yang saling menanggapi? Enggak. Balik nanya, boleh. Saya mau bertanya, aku dulu boleh? Oh, boleh. Ini nih di Kaung Anten dan Kania Laga, yang dimana ini bertiga ya yang mengalami. Ada sisipan-sisipan akrobatik gitu ya, gerakan akrobatik. Menurut kalian kumaha? Kesulitannya atau misalnya sebenarnya nggak nyambung ya, maksudnya pendapat kalian itu gimana gitu? Sinda heula. Kalau menurut Sinda sebenarnya unik karena itu jadi challenge juga untuk penarinya, tapi yang Sinda tekenin terutama bukan semata teknik aja, tapi sebenarnya beyond dari teknik itu atau bentuk tari jaipongan itu, kenapa sih harus ada akrobatik gitu kan? Karena tari-tari yang sebelumnya gak perlu ada. Kalau menurut Sinda, jadi sisipan akrobatik dalam jaipongan itu kan akan mempertegas maskulinitas perempuan jaipongan kan. Dan itu tuh sebenarnya penting banget karena itu tuh bisa mendekonstruksi atau mematahkan stereotip perempuan jaipongan yang erotis atau stereotip perempuan Sunda yang lemah lembut gitu. Jadi menurut Sinda keberadaan kayak tari Kaung Anten, tari Kania Laga itu benar-benar menjadi kayak mendobrak stereotip perempuan Sunda yang selama ini gitu dipertahankan. Ada nilai. Iya. Jadi artinya setuju kan ya, tapi artinya dalam batas-batas tertentu yang nggak berlebihan gitu kan. Jadi maskulinitas tuh jadi ciri pembeda dari tari jaipongan yang lain. Ya kan sebenarnya cuma segitu aja gitu ya, akrobatiknya cuma segitu, tapi itu bisa jadi menambah, jadi beda banget gitu Kaung Anten yang dulu sama yang ini gitu. ada tambahan. Dan sama sebetulnya Bu, cuman mungkin tambahannya lagi itu adalah kan si jaipongan juga kan dari pencak ya.
Jadi kalau di penca juga kalau menurut Sarah ada tuh back roll atau ke depan itu kan ada ya di penca gitu. Jadi kalau menurut aku itu masuk juga gitu. Apalagi masih sohet. masih penca gitu. Ada yang bacagis ya ke kepala itu anak. Itu yang Jadi dia teh gitu ya, jadi nggak bacagi kan, iya jadi dia teh, aduh nggak kebayang itu kepalanya. Jadi baca gitu, nu kaki gitu, tah gitu. Iya salah. Jadi nggak pas, jadi kebaca gitu si kepala. Dia harus melewatin temennya. Iya itu, Dun nggak berhasil dan temennya kena ini. Cedera. Nah kayak gitu sebenarnya Perlu teknik. perlu teknik dan perlu keterampilan yang lebih dari kalau misalnya memang mau pakai yang itu. Tapi harusnya pun juga kan, ya maksudnya itu yang akrobatik yang tidak berlebihan itu akan menambah nilai plus untuk tarian itu gitu kan ya. Harus dipikirkan. Iya saya tapi ini aduh ini pisan tak kepala belakangnya itu bahaya gitu. Pemilihan kostum juga kadang-kadang tidak sesuai. Jadi benar, nah itu keterampilan jadi harus terlatih gitu kan ya memang. Orang-orang tertentu gitu yang bisa berlatih gitu. Kan sementara tarian tuh harus bisa digunakan, dimanfaatkan oleh setiap penari lah paling tidak harus mampu gitu. Kan tidak setiap orang mampu untuk melakukan itu. Nah, pertanyaan dari saya untuk semuanya para penari memang lintas generasi tapi semuanya Penari terpilih, penari hebat, penari kahot, apalah itu namanya. Kalau di challenge-nya misalnya atau misalnya ada yang nyuruh gitu untuk menarikan gerakan yang sekarang sedang kita perjuangkan untuk dihapuskan atau apalah itu ya, mau nggak? Itu abi mah teu ridho, teu wasa gitu, teu wasa. Abi mah teu wasa gitu, secara pribadi ya. Teu wasa we ngagerakeunana gitu. Kayaknya sama sih. Dia Teu wasa. bukan nggak bisa tapi tega ya. Bukan kita nggak bisa, Tapi karena memang ya selama ini belajarnya nggak yang itu dan memang jadi itu tertanam ke orang apa ya nya tetega eta lah karena tidak biasa. Karena kan menari itu bukan cuma kita nari tapi kan itu merepresentasikan diri kita siapa gitu, who you really are. Sesuai dengan karakter kita. Karakter. Kalau spesifiknya gerakan ya, pernah waktu itu dibahas di podcast sebelumnya yang namanya 5G. 5G. Yang sekarang anak-anak kecil pun dikeprokan gitu ya, kita miris Iya. lihatnya. Miris. Yang pasti kan tidak mau bukan hanya karena tidak pantas gitu ya, tapi mungkin lebih asa terkudu gitu. Iya, sebenarnya juga gini, untuk menjadi penari, kalau misalnya sudah punya modal gelis, awak alus, ngigelna alus, payu pasti. Jangan takut gitu, jangan terus, orang mah enggak saya milih nu ieu da, ya enggak gitu juga. Artinya apa? Ya lamun misalnya kurang gelis, da ku make up bisa gelis. Awak kurang alus, misalnya ente jangkung pendek, oke itu kekurangan gue. Tapi artinya ngigel anu kudu alus gitu. Bukan artinya harus nyeleneh itu kan gitu. Lamun misalnya kita memang mau jadi penari. Artinya penari performer yang akan ditonton oleh semua level umur. Iya. Leveling apa namanya? Pengertian atau interpretasi atas gerakan yang mereka tonton gitu kan. Gitu ya. Jadi Malah tadi lihat saya ngedengar di podcast yang bahasan kostum itu sebetulnya udah ada kebahas gitu ya, terutama dari siapa Ibu Mia. Bu Mia tentang tutup rasa. Kostum itu seolah-olah Bu Mia bilang bahwa tutup rasa itu wajib. Seolah seperti itu Bang, Bu Mia seperti itu. Artinya ya selain estetis kan menurutnya nilai-nilai etik menurutnya itu
harus dikedepankan itu. Apalagi misalkan ini dalam wujud bentuk gerak yang dibawakan oleh seorang penari, apalagi penarinya perempuan kan si papi ki almarhum tong borong itu lempang wae nggak seksi. Nah bagaimana meminimalisir nilai-nilai itu dikemas dalam satu bentuk tarian lebih memiliki nilai-nilai ya. Karena suka ada pembelaan juga misalnya kayak erotisme sama anak kecil itu dalihnya pembebasan ekspresi atau kayak gimana? Yang kebablasan. Bukan kebebasan atau kayak gimana, cuma ya pemerkosaan moral dengan dalih kreativitas. Betul. Maksudnya kebebasan apa yang utopis gitu kan nggak mungkin ada. Jadi kebebasan yang keblablas, kebablasan. Iya, mengeksploitasi tubuh gitu. Karena kan kita namanya hidup bersosialisasi gitu, harus ada negosiasi antara kebebasan sama hidup bersosialisasi gitu, diri sendiri sama masyarakat gitu. Jadi ya menurut Sinda sebenarnya titiknya bukan batasnya seberapa bebas antara etika dan estetika, tapi batasnya tuh ya ketersinggungan masyarakat aja gitu. Iya kan. Diterima. Ya sebagai representasi seorang penari, terus bagaimana seorang koreografer itu bisa menyajikan sajian itu enak ditonton dan kalau mungkin istilah Pak Ismet tuh sehat lah, berkesannya itu harus sehat gitu seperti itu. Sesuai konteks juga siapa yang membawakan dan gimana untuk apa tujuannya. Estetis dan etis Iya. Saya tadi mendengar di kostum itu ya. Kostum aja udah berbicara sampai ke sana gitu. Apalagi ini yang menjadi objek main utama course-nya gitu kan. Tari ngegerak tubuh. Nah, itu harus benar-benar si koreografer itu ya udah ada contohnya lah Pak Gugum membuat karya yang tadinya di kesenian rakyat seperti apa, begitu diangkat kok bisa menjadi punya nilai. Sekarang mau dikembalikan lagi. Perjuangannya. Tapi udah melangkah jauh ini. Udah jauh. Iya, mau dibenerin lagi. Iya, jadi itu juga yang menurut saya menggiring opini publik ke arah yang negatif. Jadinya kan di sakompet daun gente geningan ya. Jadi yang misalkan yang negatif sebetulnya cuma 30%, tapi 70 ini tanya, emang Jaipong anak gitu weh, karena gitu loh. Ya, nah. Betul, ya. Tidak melarang. Cuman ya itu jadinya. Iya, tadi juga sama kan, sudah bilang tadi bukan artinya bebas itu yang jadi kebablasan kan, tetap aja ada nilai-nilai yang harus dibikin patokannya. Karena kan sekarang zamannya sosmed ya, apa-apa kan semua mau anak, mau remaja, betul. Jadi kan gampang banget. Jadi kan kalau orang tuh ya menggiring opini publik tadi ke arah yang negatif. Oh Jaipongan teh kieu, oh cewek teh gitu loh jadinya. Padahal mah kan nggak semua sebetulnya. Iya, dan itu kejadian sama aku. Jadi tiba-tiba ujung celung aja ya. Yang si Gaeta nongsok eta di WhatsApp grup sekolahan ya. Ya muridna Neneng Mira cenah. Nah kan jadi gitu ke bawah-bawah. Ya pas di itu siapa gitu ya kan gitu ya. Kenal Acan? Enggak kenal. Ya, kita harus bertanggung jawab. Murid Ibu Mira cenah. Karena nulisnya Jaipong. Karena Jaipong nulis. Jaipong itu kan identik sangat identik dengan Pak Gugum gitu. Artinya kita harus menjaga. Betul. Iya. Betul. Kreativitas beliau itu yang luar biasa. Terus saya ya udah diam dan membisu. Daripada saya merepet ya udahlah, mending diam dan membisu. Merepet ge can teu ngarti. Lah eta. Orang biasanya menyerempet ini. Rata-rata seperti itu Bu Nom. Mendingan Kadang diam. diajak ngopi. Diulemnya, Iya. Panginten ya Bu Nom waktos nyerelek. Kela Bu Neng bade naros ka saha, narosan saha? Panginten di bade ya atau napi bade episode 2 we da rame geuningannya. Langsung we sakadap da. Oh, sok atuh sok. Sarasna mah ke semua, hanya karena waktu ya, ke Bu Mira weh. Dari sekian karya papih, tarian papih, dari mulai apa? Toka-toka ya. Sampai sekarang itu. Yang paling berkesan, yang paling resep lah ya. Secara favorit Rawayan.
Bener. Jawab tadi Bu Ence. Rawayan. Rawayan. Kenapa? Gue banget gitu. Tapi memang betul ya, rawayan itu tarian yang tekniknya yang paling beda dari tarian-tarian sebelumnya. Betul nggak? Paling beda. Iya. Dan itu ternyata Yang paling dari rawayan itu teh, ya oke, kehati-hatian saya gitu yang terus kemudian meneruskan ini. Itu rawayan banget Jika gitu. mau dikasih pesan ya Mir. Iya, iya. Nggak ada pesan-pesan tertentu. Jadi gue banget itu. Gue juga. Gue juga dong. Gue juga. Kalau Budi apa Bu? Aku apa yang pertama yaitu Kaung Anten karena pertama belajar itu Kaung Anten. Oh Bu Ence. Rawayan. Karena yang pertama rawayan. Yang digojlok sampai ke kas tengah. Ada gampang, rumah sakit deket, ada di Kebon Jati. Beneran. Oh, kalau nyaksiin proses apa? kita. Aku Sonteng. Kamu? Kalau aku Setrasari. Oke, kakak Kaung Anten, Lina Keser, Nenden. Saya mau bilang Nyi Ambat kasih ya, cuma lupa lagi. Jadi takut dites, jadi Kaung Anten. Itu turut ih. Akhirnya mengakui. Ya, panginten Bu Nongnya mangga di tos wengi, tos 2 jam langkung Bu Nong. Oh 2 jam langkung Gusti teka raosnya. Teka raos pisan. Tiket 1 jam. Jadi ya beginilah kalau para penari lintas generasi ngumpul rame semuanya bisa wah saling curhat, saling ngobrol tentang tarian yang pasti mah. Jadi malam ini harapan dari kami adalah silakan untuk diambil hikmahnya, ilmu-ilmu dari para penari kahwat ini, para penari Jugala ini yang sudah tadi saling memberikan pengalaman-pengalamannya lewat cerita yang sangat rame dan pokoknya mah ya heboh aja gitu ya. Yang pasti yang terakhir itu tadi adalah obrolan yang ingin saya pastikan kalau misalnya penari untuk menarikan yang sekarang ini sedang heboh, mau nggak? Ternyata enggak loh. Jadi jadilah penari yang cerdas kata Ibu Diah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Riksa sasarengan kapan seni banda urang